Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai tentang realisasi Pancasila. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Rian Nuliska selaku dosen mata kuliah Pancasila dan semua teman-teman yang saya banggakan. Sebelum presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Hela Syifaul Asfia. Saya Ika Nursanti. Saya Rifan Ahmad Ardiansyah. Membahas mengenai realisasi Pancasila, Pancasila merupakan dasar dan falsafah negara Indonesia yang menjadi dasar pedoman bagi masyarakat Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus merealisasikan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita harus mewujudkannya secara nyata, karena itu akan berdampak terhadap diri kita sendiri. Realisasi Pancasila sendiri dibagi menjadi dua, yaitu realisasi Pancasila secara objektif dan realisasi Pancasila secara subjektif. Nah, untuk membahas mengenai realisasi Pancasila secara objektif dan subjektif lebih dalam, mari kita simak penjelasan dari presentator pertama kami, yaitu Mas Rifan. Pengertian realisasi Pancasila yang objektif. Realisasi Pancasila yang objektif berarti realisasi yang mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praktis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Penjabaran Pancasila yang objektif. 1. Tafsir Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang baru mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam filsafat negara Indonesia. 3. Tanpa mengurangi sifat-sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu-gugat. Interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara. 4. Pelaksanakan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh. 5. Pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 juga didasarkan pada kerohanian Pancasila. Selanjutnya adalah realisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi, setiap warga negara, setiap penduduk. Pancasila secara subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Dalam hal ini, nilai yang berkaitan dengan diri seseorang mengenai tingkah laku dalam merealisasikan Pancasila secara subjektif yang disebut dengan moral Pancasila. Jadi, aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif lebih berkaitan dengan norma-norma moral. Dalam pengalaman, Pancasila perlu adanya suatu kondisi individu yang sadar dan mampu untuk merealisasikan Pancasila. Kesadaran ini merupakan perbuatan akal, yaitu pengalaman tentang keadaan-keadaan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Aktualisasi serta pengalaman itu bersifat jasmani maupun rohaniah yang berasal dari kehendak manusia itu sendiri. Penjabaran Pancasila yang subjektif. Pancasila sebagai subjektif
dibentuk secara berangsur-angsur ataupun bertahap-tahap melalui proses pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, yang dilakukan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Hasil yang akan diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan, kebiasaan, mentalitas, serta watak dan hati nurani yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam pengalaman Pancasila yang subjektif ini, bila mana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi, dan dihayati oleh seseorang, maka itu dapat menjadikan moral Pancasila, dan jika berlangsung terus-menerus hingga melekat di dalam hati, maka disebut dengan kepribadian Pancasila. Pengertian kepribadian bangsa Indonesia dapat dikembalikan kepada hakikat manusia. Kepribadian yang mengandung sifat kemanusiaan yang telah menjelma dalam sifat khas kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dan ditambah dengan sifat-sifat tetap yang terdapat pada bangsa Indonesia, ciri khasnya, karakter, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kepribadian kemanusiaan, kepribadian Indonesia, realisasi konkretnya, setiap orang, suku, bangsa memiliki sifat yang tidak tetap, dinamis, tergantung pada keadaan manusia di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan Pancasila secara subjektif meliputi pelaksanaan pandangan hidup yang mana telah dirumuskan dalam 4P, yaitu pedoman, penghayatan, pengalaman, Pancasila. Nah, Pancasila secara subjektif itu akan lebih berhasil jika dilakukan secara sistematik dan konsisten dalam usaha untuk membudayakan Pancasila. Penerapan Pancasila secara subjektif meliputi segala bidang kehidupan, antara lain bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang juga dilaksanakan dalam lingkungan hidup pribadi, hidup keluarga, dan hidup kemasyarakatan. Internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dalam menginternalisasi nilai Pancasila, diperlukan adanya motivasi, dorongan, dan pemahaman mengenai manfaat dari nilai-nilai Pancasila. Internalisasi atau penanaman nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan. Internalisasi merupakan suatu proses penanaman sikap yang fokus langsung kepada pribadi seseorang melalui pengajaran untuk menimbulkan kesadaran mengenai nilai-nilai Pancasila. Umumnya, internalisasi nilai ini lebih mengarah kepada pribadi yang lebih baik. Sebagai contoh, dengan berpartisipasi dalam penyuluhan kegiatan anti narkoba, mengikuti pengajian rohani, serta mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan. Sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri seseorang dan terus berkembang menjadi sebuah kebiasaan. Realisasi nilai-nilai Pancasila Negara Republik Indonesia perlu dilakukan secara berangsur-angsur, yaitu dengan adanya pendidikan, baik di sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan bermasyarakat. Dengan begitu, dapat diperoleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui pengetahuan yang benar mengenai nilai-nilai Pancasila, baik dari segi norma dan praksisnya. Yang kedua, kesadaran. Setiap individu harus menyadari, mengetahui betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila itu merupakan sumber dari beberapa sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila mempunyai nilai-nilai kultural yang sebagai wujud kepribadian bangsa dan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila perlu diterapkan ke dalam rupa bentuk sikap dan tindakan pada masyarakat, di mana arahannya dapat membentuk masyarakat yang sadar akan hukum dan berlangsung
mempunyai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang ketiga ada ketaatan. Sebagai warga negara, kita harus menaati aturan dan kesediaan kita untuk memenuhi wajib lahir batin, baik dari pemerintah ataupun wajib dari diri kita sendiri. Sebagai warga negara, kita harus menaati aturan dan bersedia untuk memenuhi aturan, baik dari pemerintah ataupun wajib batin dari diri kita sendiri. Yang keempat ada kehendak. Memiliki kehendak yang kuat yang harus tertanam dalam diri kita sendiri untuk memiliki jiwa yang cukup kuat yang bertujuan untuk mendorong melakukan perbuatan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan yang terakhir adalah watak dan hati nurani. Setiap masyarakat itu harus memiliki watak dan hati nurani yang baik, sebagaimana yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Watak dan hati nurani seseorang juga sebagai tolak ukur individu dalam penilaian orang lain terhadap dirinya. Apakah sudah dikatakan memiliki sikap yang sesuai ataupun belum dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kepribadian Pancasila terbagi menjadi 6. Yang pertama, proses penghayatan yang diawali dengan memiliki pengetahuan tentang Pancasila yang lengkap dan jelas mengenai kebaikan dan kebenaran Pancasila. Kemudian diserap dan dihayati sehingga menjadi suatu kesadaran, yaitu orang selalu dalam keadaan mengetahui keadaan dirinya sendiri, memahami serta memiliki pengetahuan mengenai Pancasila. Kemudian yang kedua, ditingkatkan dalam hati sanubari sampai adanya ketaatan, ketersediaan senantiasa untuk merealisasikan Pancasila. Kemudian dengan adanya kemampuan, kebiasaan untuk melakukan perbuatan untuk merealisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan. Lalu yang keempat, ditingkatkan menjadi mentalitas, yaitu selalu terselenggara kesatuan lahir batin, kesatuan akal, kehendak, sikap, dan perbuatan mentalitas melalui suatu proses pergaulan dan kestabilan yang berkembang menjadi watak ataupun perilaku. Yang kelima, mengadakan penilaian sendiri setelah melakukan suatu perbuatan yang bersanksi. Dan yang terakhir, Pancasila dalam tingkat optimal bisa dikatakan bahwa individu memiliki kepribadian yang berdasarkan kepada Pancasila. Pancasila dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem nilai. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu proses pembudayaan pada nilai yang hanya dipahami dan dimengerti oleh manusia. Dalam proses pembudayaan ini harus menggunakan strategi yang senantiasa menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan realitas konkret kehidupan manusia. Yang kedua, sistem sosial. Pembudayaan Pancasila pada kehidupan sosial yaitu proses pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sosial budaya secara konkret dan direalisasikan dengan langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, wujud fisik. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam wujud kebudayaan fisik seperti contohnya becak, dokar, candi, gapura, dan lain-lain. Merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi tingkah laku hidup sehari-hari dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila Pancasila dipahami, dihayati, dan diamalkan secara jujur dan benar, serta konsekuen oleh setiap anggota bermasyarakat, maka hal tersebut dapat mewujudkan negara Indonesia ke masa depan yang dicita-citakan. Ya, itulah teman-teman hasil presentasi dari kelompok 3 mengenai realisasi Pancasila. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.